Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan segmentasi dan interim. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dan rekan saya Zalpa Nadia, Rai Adlan, Pidu Fitria Ramdhani, Rizka Febrianti, dan Rehni Rahmawati. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja memasuki pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada institusi pendidikan sekolah menengah atas. Institusi pendidikan sekolah menengah atas atau SMA adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Jenjang ini termasuk ke dalam pendidikan menengah yang menjadi lanjutan dari jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. SMA ini bertujuan untuk memberikan pendidikan umum guna mempersiapkan siswa melanjutkan ke pendidikan tinggi atau dunia kerja. Masa pendidikan di SMA ini umumnya berlangsung selama 3 tahun dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Kemudian ada profil SMA Muhammadiyah Sukabumi. SMA Muhammadiyah Kota Sukabumi adalah sekolah menengah atas swasta yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit nomor 6A, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada 13 Januari 1976 dengan nomor SK pendirian 03 Cap garis miring 1976 dan berada di bawah naungan Yayasan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Provinsi Jawa Barat. SMA Muhammadiyah Kota Sukabumi telah terakreditasi A berdasarkan SK akreditasi nomor 78 2 garis miring ban spasi S garis miring M garis miring SK garis miring 2019 yang diterbitkan pada 17 September 2019. Sekolah ini memiliki luas tanah 125.856 meter persegi dan menggunakan sumber listrik dari PLN. Baik, selanjutnya laporan keuangan segmentasi interim sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan yang pertama ada dana BOS. Pada tahun 2023, jumlah yang diberikan kepada siswa yaitu 1 juta dikalikan dengan jumlah siswa 1.400 dengan total pendapatan pada tahun 2023 1.400 juta. Kemudian pada tahun 2024, jumlah yang diberikan 1 juta dengan jumlah siswa 1.500 dengan total 1.500.000.000 juta. Kemudian pendapatan yang kedua ada dari SPP. Pada tahun 2023, pembayaran per siswa 300.000 dikalikan dengan jumlah siswa 1.400, totalnya 420 juta. Yang kedua, pada tahun 2024, 300.000 dikalikan dengan jumlah siswa 1.500, totalnya 450 juta. Kemudian pendapatan yang ketiga ada percetakan. Pada tahun 2023 dengan produknya ada fotokopi dan fotokopi, pendapatan eksternalnya 30 juta dan pendapatan interimnya 20 juta, totalnya 50 juta. Kemudian dari alat tulis kerja, pendapatan eksternalnya 25 juta dan pendapatan interimnya 25 juta dengan total 50 juta. Kemudian pada tahun 2024 ada fotokopi dengan pendapatan eksternalnya 40 juta dan pendapatan interimnya 17 juta dengan total 57 juta. Kemudian ada alat tulis kerja, pendapatan eksternalnya 30 juta dan pendapatan interimnya 13 juta dengan jumlah 43 juta. Yang selanjutnya, yang keempat, ada pendapatan dari penyewaan fasilitas sekolah. Pada tahun 2023, pendapatannya bersumber dari aula
dengan harga 1 kali pakainya 500.000 yang sudah digunakan 14 kali dengan total 7 juta. Kemudian ada lapangan dengan harga 1 kali pakainya 250.000 yang digunakan selama 1 tahunnya 12 kali dengan total 3 juta. Kemudian pada tahun 2024 pendapatan dari aula harga 1 kali pakainya 500.000 dikalikan dengan 14 kali pakai yaitu 7 juta. Kemudian ada lapangan yang digunakan selama 10 kali pakai dengan total 2.500.000. Kemudian total keseluruhannya ada 19.500.000. Selanjutnya ada koperasi. Pada tahun 2023 ada seragam. Harga per paketnya itu 300.000 dikalikan dengan 300 siswa yaitu 90 juta. Kemudian ada buku LKS. Harga per paketnya 150.000 dikalikan 300 siswa yaitu 45 juta. Kemudian pada tahun 2024 seragam seharga 300.000 per paket dikalikan 350 siswa dengan total 105 juta. Kemudian ada buku LKS, harga per paketnya 150.000 dikalikan dengan 350 siswa sama dengan 52.500.000. Kemudian ada laporan keuangan segmentasi dan interim. Yang pertama pendapatan pada tahun 2023 dan 2024. Pendapatan eksternal. Dana BOS pada tahun 2023 1.400.000.000 dan tahun 2024 1.500.000.000. Percetakan pada tahun 2023 55 juta, pada tahun 2024 70 juta. Pendapatan antar segmen. SPP tahun 2023 420 juta, tahun 2024 450 juta. Penyewaan fasilitas sekolah. Tahun 2023 10 juta, tahun 2024 9.500.000. Koperasi pada tahun 2023 135 juta, pada tahun 2024 157 juta 500. Percetakan pada tahun 2023 45 juta, 2024 30 juta. Jumlah pendapatan tahun 2023 2.065 juta. 2024 2.217 juta. Beban gaji 2023 900 juta, 2024 900 juta. Beban peralatan 2023 34 juta, 2024 50 juta. Beban penyusutan peralatan tahun 2023 4.800.000, tahun 2024 6 juta. Beban pemeliharaan bangunan tahun 2023 15 juta, tahun 2024 15 juta. Beban penyusutan bangunan tahun 2023 7 juta, tahun 2024 7 juta. Beban listrik, air, dan telepon tahun 2023 12 juta, tahun 2024 15 juta. Beban kebersihan tahun 2023 25.200.000, tahun 2024 25.200.000. Total beban tahun 2023 998 juta, tahun 2024 1.018.200.000. Selanjutnya, ada laporan keuangan segmentasi dan interim, uji pendapatan 10%. Dana BOS di tahun 2023 pendapatan eksternalnya 1.400.000.000 dan di tahun 2024 pendapatan eksternalnya 1.500.000.000. SPP di tahun 2023 420 juta, di tahun 2024 450 juta. Percetakan di tahun 2023 pendapatan eksternalnya 55 juta dan pendapatan antar segmennya 45 juta. Pendapatan eksternal di 2024 70 juta dan pendapatan antar segmennya 30 juta. Penyewaan fasilitas sekolah di tahun 2023 pendapatan antar segmen 10 juta
Dan di 2024 pendapatan antar segmennya 9.500.000. Ada penyewaan fasilitas sekolah, ada koperasi di tahun 2023 pendapatan antar segmennya 135 juta dan di 2024 pendapatan intersegmennya 157.500.000. Total pendapatannya 2.900.000.000 lebih besar dari nilai ambang. Nilai ambangnya yaitu 428.200.000 dan total dan SPP total pendapatannya 870 juta 70 juta lebih besar dari nilai ambang. Dan percetakan total pendapatannya 200 juta lebih kecil dari nilai ambang. Penyewaan fasilitas sekolah 19.500.000 lebih kecil dari nilai ambang. Koperasi 292.500.000 lebih kecil dari nilai ambang. Total pendapatannya 4.282 juta. Nah, di sini ada laporan keuangan segmentasi dan interim uji pendapatan 75%. Pada tahun 2023, 75% tes pendapatan dari pelanggan tidak berafiliasi oleh segmen yang dilaporkan. Dana BOS sebesar 1.400.000.000, SPP sebesar 420 juta. Total segmen yang dilaporkannya 1.820 juta. Pendapatan konsolidasinya sebesar 1.875 juta. Untuk nilai presentasinya 97,7%. Untuk tahun 2024, pendapatan dari pelanggan tidak berafiliasi oleh segmen yang dilaporkan, yaitu dana BOS sebesar 1.500.000.000, SPP sebesar 450 juta. Total segmen yang dilaporkan sebesar 1.950.000.000. Pendapatan konsolidasinya sebesar 2.020 juta. Nilai persentasenya sebesar 96,53%. Dikarenakan persentase total segmen yang dilaporkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih besar dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai laporan keuangan segmentasi dan interim. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.